Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi-sensasi yang paling ditakutkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, kenapa saya share video yang berjudul tentang sensasi-sensasi yang paling ditakutkan? Itu semoga saja bisa menjadi panduan buat kalian ketika kalian mengalaminya. Ternyata sensasi seperti itu hanya ketakutan saja dan tidak berbahaya gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang sensasi-sensasi yang paling ditakutkan itu apa, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah, kemudian bisa berpikir wajar juga. Nah itu teman-teman, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa juga bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sensasinya itu sangat banyak sekali ya. Sensasinya itu sangat banyak sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Banyak sekali teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena asam itu selalu mengatakan bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sensasi 1001 macam katanya gitu. Karena ya banyak sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian sensasinya itu selalu berganti-ganti gitu teman-teman. Kadang sekarang lagi merasakan ini, tahu-taunya jam kemudiannya merasakan ini gitu teman-teman. Kemudian hari ini kita merasakan yang sangat tidak nyaman itu seperti ini, besoknya ganti lagi gitu teman-teman. Nah makanya ketika orang-orang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu mengalami kebingungan juga gitu teman-teman ya. Ada apa ini dengan gangguan ini? Kok sakitnya itu bergonta-ganti ya? Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian sering mengalami sensasi ini itu teman-teman ya, kalian gak usah khawatir teman-teman ya. Itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Sensasinya sangat banyak sekali dan tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian dari setiap sensasi, dari semua sensasi yang hadir itu teman-teman ya, ada beberapa sensasi yang paling ditakutkan sekali teman-teman. Dan ketika kita mengalaminya ya, kita itu semakin cemas teman-teman ya. Nah itu, ada beberapa sensasi yang paling ditakutkan itu, diantaranya teman-teman yang paling kita takutkan sekali gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu ya, semoga saja itu menjadi panduan buat kalian ketika kalian juga mengalaminya. Ketika mengalaminya gitu teman-teman ya, kalian itu bisa menjadi panduan, oh ternyata Pak Abdurrahman juga
mengalami hal seperti itu dan tidak berbahaya karena sekarang ini masih bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah itu hal yang paling ditakutkan itu, sensasi yang paling ditakutkan itu buat saya waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis teman-teman ya, yaitu ketika mempunyai rasa seperti mau mati gitu teman-teman ya, seperti mau gitu teman-teman ya. Kadang ketika nyantai ada sensasi hadir seperti itu ya membuat kita gelisah teman-teman ya, gelisah, was-was gitu teman-teman. Kadang jantung kita itu berdebarnya kurang beraturan teman-teman. Kalau misalkan jantungnya yang beraturannya normal gitu kayak macam kayak macam begitu, ini irama jantungnya itu tidak beraturan dengan baik gitu teman-teman ya. Kadang ya membuat cemas juga gitu teman-teman ya, karena ada rasa seperti mau mati di situ ya. Kenapa saya takutkan hal seperti itu teman-teman ya? Karena ya jujur ya, kematian itu belum sempat saya inginkan gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika mempunyai rasa seperti mau mati itu hal yang paling ditakutkan teman-teman ya. Nah padahal waktu ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian merasakan ada kalanya gitu teman-teman seperti mau mati, itu cuman perasaan saja teman-teman. Toh sekarang masih hidup. Nah itu teman-teman, itu dari permainan pemikiran saja gitu teman-teman. Ada perubahan tubuh di situ. Sementara perubahan tubuh di situ itu ya sangat terasa besar sekali gitu teman-teman, karena kitanya itu sedang benar-benar sensitif. Entah itu perasaannya yang sedang benar-benar sensitif, pemikirannya yang benar-benar sensitif, badannya yang serba sensitif. Jadi perubahannya itu sangat besar sekali, terasa sekali. Dan kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, perubahan itu tidak diinginkan gitu teman-teman. Tidak mau ada perubahan ya untuk orang-orang yang terkena asam. Dan kemudian ketika tidak mau ada perubahan seperti itu, sementara perubahannya itu sangat terasa sekali ya, kita itu berpikirnya itu kemana-mana teman-teman, dan itu bisa menimbulkan seperti mau mati gitu teman-teman ya, rasanya seperti mau mati, padahal itu cuman rasa saja, perasaan saja, permainan dari pikiran. Nah itu teman-teman. Nah kalau misalnya kalian masih tidak percaya juga, tolong diingat-ingat sampai detik ini, apakah kalian masih hidup, apakah kalian masih menghirup udara segar, dan kalau seandainya kalian masih melakukan hal seperti itu ya, kalian itu menjadi patokan buat kalian. Oh ternyata ini tidak berbahaya, toh sampai sekarang masih hidup. Nah itu teman-teman, toh sekarang saya masih bisa menghirup udara segar, masih bisa melihat orang lalu lalang. Nah seperti itu teman-teman ya, itu menjadi patokan buat kalian. Ternyata rasa seperti mau itu tidak berbahaya, itu cuman rasa saja, cuman perasaan saja, lahirnya dari pemikiran-pemikiran negatif, permainan pikiran kita. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana sih cara menanganinya? Ketika ada rasa seperti itu ya kalian cukup duduk tenang gitu teman-teman ya, karena lebih dominan itu dari mental ya. Cukup duduk tenang, usahakan rileks serileks-rileksnya. Kemudian kalian bantu dengan minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman ya, usahakan harus rileks. Nanti juga akan terlewati gitu teman-teman, dan kalian gak usah heran teman-teman kalau seandainya rasa seperti mau mati itu hadir terus, kalau seandainya penyebabnya belum kalian tangani, kalau seandainya penyebabnya masih hadir juga gitu teman-teman, kayak macam stresnya, sensitif tubuhnya gitu teman-teman ya, sensitif perasaannya, sensitif pemikirannya. Kalau seandainya itu belum stabil, kalian gak usah heran ketika rasa seperti mau itu akan terus hadir gitu teman-teman. Tetapi kalian juga gak usah khawatir juga gitu teman-teman, karena rasa seperti itu tidak berbahaya sama sekali. Itu cuma rasa saja. Setiap gangguan punya ciri khas. Nah sekarang gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mempunyai rasa seperti itu. Nah itu karena ciri khasnya. Nah itu teman-teman gak usah dikhawatirkan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sensasi kedua yang paling saya takutkan itu dulu itu ya ketika mengalami dada sakit ya. Ketika mengalami dada sakit, karena ketika mengalami dada sakit itu saya selalu berimajinasi bahwa ketika dada sakit itu ada hubungannya dengan penyakit jantung gitu teman-teman. Dan ketika mendengar kata-kata penyakit jantung itu, kita tahu sendiri ya bahwa penyakit jantung itu merupakan hal yang sangat besar teman-teman, berbeda dengan asam lambung. Kalau asam lambung merupakan hal yang sangat mudah gitu teman-teman, tetapi kalau misalnya jantung merupakan hal yang sangat besar. Tetapi itu tidak ada kaitannya gitu teman-teman ya, kalian itu tidak terhubung dengan penyakit jantung gitu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya juga dulu begitu ya, mengalami dada sakit gitu teman-teman, dan kemudian periksa ke UGD. Ketika di EKG ternyata jantung saya itu baik-baik saja. Apa? Bapak itu jantungnya sehat, Bapak itu jantungnya baik-baik saja.
Nah, akhirnya pulang. Ketika pulang ke rumah itu mendapatkan hal seperti itu lagi teman-teman, ya jantungnya sakit lagi gitu teman-teman, dan akhirnya masuk lagi ke UGD. Ketika terus bolak-balik ke IGD, itu justru dokter itu cuman tersenyum, kemudian dia berkata, "Pak, sebaiknya Bapak ke psikiater saja." Seperti itu teman-teman ya. Ya waktu itu mendengarkan kata-kata dokter seperti itu marah saya ya. Marah, kadang nyesal juga, ini rumah sakit jelek nih. Padahal itu dulu omongan dokter itu benar teman-teman. Saya itu baik-baik saja. Sampai dulu itu yang terakhir itu saya ditunjukkan sama mesinnya. Nih Pak, karena kan sering dikasih rekap ya. Rekap jantung itu baik-baik saja. Nah saking pusingnya mungkin itu teman-teman, karena sering bulak-balik terus ke IGD, akhirnya ditunjukin juga mesinnya. Nih Pak, ini mesin Bapak nih, katanya gitu. Bapak baik-baik saja katanya gitu. Tapi dok, saya itu sakit katanya gitu. Nah itu, Bapak itu sebaiknya ke psikiater saja gitu. Bapak itu baik-baik saja. Dan akhirnya ketika pulang, ketika dipelajari, ternyata sakit dada itu teman-teman itu bukan dari jantung teman-teman, itu dari penegangan otot, karena kitanya stres, karena kitanya ketakutan. Dan yang namanya ketakutan, ketika kitanya cemas, itu ada spase otot ya, ada penegangan otot, dan penegangan otot itu membuat kita sakit teman-teman, dan sakitnya tembus sampai ke belakang gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika memahami ke sana, oh ternyata ini dari penegangan otot, karena ketika lihat rekapan jantung itu saya baik-baik saja teman-teman ya. Dan di situ saya mulai menenangkan diri, kemudian menghindari pemikiran-pemikiran yang bisa menakutkan, karena ketika berpikir yang menakutkan justru itu akan menambah penegangan otot, tambah sakit dadanya gitu teman-teman ya. Dan ketika mulai menenangkan diri, kemudian mengalihkan pemikiran-pemikiran yang menakutkan itu menjadi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, dan tanpa disadari di situ ada ketenangan teman-teman ya. Di situ pemikiran-pemikiran yang menakutkan itu, yang menyebabkan penegangan otot itu tidak ada teman-teman, dan akhirnya tanpa disadari, tanpa diminta-minta, itu sakit di bagian dada itu hilang dengan sendirinya teman-teman. Tahu-taunya kita nyaman. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sekarang nih mengalami dada sakit, kalian gak usah khawatir teman-teman ya. Ketika kalian sudah diperiksa, kok ini jantungnya baik-baik saja, ya karena memang baik-baik saja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah itu kalian mengalami dada sakit itu karena memang ada penegangan otot yang disebabkan stres atau pemikiran-pemikiran yang menakutkan atau sedang merasakan cemas, dan di situ ketika melakukan hal seperti itu ada penegangan otot gitu teman-teman. Dan penegangan otot di bagian dada itu memang tidak nyaman gitu teman-teman ya. Berbeda ketika kalian melakukan mengalami penegangan ototnya mungkin di bagian kaki, kalian tidak cemas gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian mengalami penegangan otot di bagian kaki itu, kalian tidak berpikirnya penyakit jantung. Nah kebetulan kalian mengalami sakitnya itu di bagian dada, dan akhirnya takutnya itu kalian itu punya penyakit jantung. Padahal kalau misalnya ketika sudah EKG ya tidak apa-apa teman-teman ya. Nah itu menjadi patokan buat kalian bahwa kalian itu ketika mengalami sakit dada itu ya tidak berbahaya teman-teman ya. Tetapi dulu juga saya pernah mengalaminya dan kemudian mengalami takut juga. Dan ketika memahami keterkaitannya, kemudian hubungannya gitu teman-teman, ternyata ya tidak membuat saya takut teman-teman, karena sudah mulai memahami, oh ternyata ini dari penegangan otot. Akhirnya kita mulai rileks, santai, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, dan tanpa disadari semua itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian sensasi yang paling ditakutkan buat saya itu waktu dulu itu bahkan sampai ke pemulihan juga itu di kelayangan teman-teman ya. Ketika kelayangan itu ya sangat takut sekali teman-teman, karena berpikirnya itu selalu begini teman-teman. Ini pengalaman saya ya, semoga saja menjadi panduan buat kalian juga ketika mengalami, oh ternyata itu juga tidak berbahaya. Ketika mengalami kelayangan itu dulu saat sedang sakit, bahkan sampai di pemulihan itu kelayangan itu selalu hadir teman-teman ya. Sensasi paling akhir itu di kelayangan teman-teman ya. Ketika mengalami kelayangan itu saya berpikirnya selalu begini teman-teman ya, takutnya kelayangan itu berlebihan ya, kelayangannya itu berlebihan dan akhirnya kita membuat pingsan. Ketika pingsan saya berpikirnya lagi, ketika pingsan itu tidak ada orang yang mengetahui, kemudian saya tidak tertolong dan akhirnya mati. Kan seperti itu teman-teman, itu pemikiran dulu gitu teman-teman ya. Nah semoga saja ketika kalian mendapatkan kelayangan juga, itu menjadi patokan buat kalian. Ternyata saya juga mengalaminya, dan alhamdulillah sampai detik ini saya masih hidup, saya bisa menghirup udara segar, saya masih bisa menemani kalian, saya masih bisa bercanda-canda dengan keluarga. Nah itu teman-teman, jadi untuk kelayangan itu tidak berbahaya sama sekali. Nah tetapi kalau misalnya kalian ingin menanganinya, karena memang kelayangan itu cukup mengganggu juga gitu teman-teman ya, sedang bekerja ada kelayangan, sedang jalan-jalan ada kelayangan, bahkan ketika makan kelayangan lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika kalian ingin menangani kelayangan,
sebaiknya kalian kenali saja. Kenapa nih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis bisa mendapatkan kelayangan terus gitu teman-teman ya. Untuk kelayangan kenapa sangat awet juga, karena memang penyebabnya ada dua teman-teman. Yang pertama penyebabnya dari medis, yang kedua penyebabnya dari psikis gitu teman-teman. Kalau misalnya dari medis, karena kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Wajar kalau seandainya keseimbangan tubuh itu terganggu, kita ada kelayangan, sering kayak seperti mau gempa gitu teman-teman ya. Kemudian sering agak pusing. Nah itu teman-teman kelayangan seperti itu. Jadi wajar kalau seandainya kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi. Kenapa tubuh kita itu tidak terpenuhi? Karena memang pencernaannya belum membaik teman-teman ya. Jadi segala yang kalian konsumsi juga itu nilai gizinya, vitaminnya, pokoknya nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap dengan sempurna. Wajar menurut saya kalau seandainya kalian tidak terpenuhi dan kemudian keseimbangan tubuh terganggu dan akhirnya kalian kelayangan juga. Nah itu teman-teman, itu penyebab kalau seandainya dari medisnya gitu teman-teman ya. Nah kemudian penyebab yang kedua, Pak, saya itu medisnya udah membaik nih, udah membaik, kemudian makannya udah sering juga, jadi rasanya kebutuhan untuk tubuh saya itu terpenuhi setiap harinya karena merasa makannya itu sering dan banyak juga gitu teman-teman ya. Nah penyebab yang kedua itu bisa dari psikis teman-teman ya, karena ketika psikis kalian terganggu, selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang sensasi, selalu berpikir tentang penderitaan, itu membuat stres kalian tersendiri teman-teman. Dan ketika kalian berpikir keras seperti itu, tanpa disadari energi kalian terkuras dengan sendirinya. Dan kalau seandainya energi kalian terkuras dengan sendirinya tanpa disadari, kebutuhan tubuh kalian itu tidak terpenuhi juga, dan akhirnya lari lagi ke keseimbangan tubuh yang terganggu, dan akhirnya wajar kalau seandainya kalian itu mendapatkan kelayangannya lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mendapatkan kelayangan nih, kalau seandainya ingin menanganinya ya tangani kedua-duanya. Pertama, sering makan saja gitu teman-teman ya. Pak, saya itu pencernaannya belum membaik, ya sering makan saja, akalin saja. Kalau seandainya kalian mengkonsumsi makanan mungkin terserapnya itu cuma 20% energinya, vitaminnya, gizinya gitu teman-teman ya, akalin saja, sering makan saja gitu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari ya, biar kalian itu imun kalian kuat juga gitu teman-teman ya. Kemudian bisa mempercepat pemulihan pencernaannya juga gitu teman-teman ya. Sering minum saja minimal 8 gelas dalam sehari. Dan kemudian yang ketiganya, hindari stres, hindari berpikir tentang negatif yang bisa menguras energi kalian gitu teman-teman. Caranya seperti apa? Karena memang untuk orang aslam itu berpikir tentang penyakit itu hadir tiap hari terus gitu teman-teman ya. Lagi duduk ingat penyakit, lagi duduk, lagi santai ingat tentang sensasi, lagi ngobrol ingat tentang penyakit gitu teman-teman. Nah sekarang bagaimana Pak cara mengalihkan pemikiran seperti itu? Usahakan, biasakan gimana caranya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Lagi ngobrol, usahakan jangan serius gitu teman-teman, jangan ada beban pikiran di situ gitu. Upayakan ketika ngobrol juga kalian usahakan menyenangkan gitu teman-teman. Lagi beraktivitas ada beban Pak di situ. Kalau misalnya kita bekerja ada beban pikiran, usahakan bekerjanya juga jangan terlalu serius gitu teman-teman ya. Kerja sih kerja gitu teman-teman, usahakan supaya menyenangkan. Gimana caranya? Yang namanya pekerjaan itu tidak menyenangkan, ada beban di situ ya, ada beban pikiran. Nah makanya belajar masa bodoh dengan hasilnya gitu teman-teman. Yang penting kalian bekerja saja. Kita bekerja, masalah hasil bagus dan tidaknya itu terserah, yang penting kita bekerja sesuai dengan kemampuan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika mendapatkan kelayangan, hal yang paling harus kalian lakukan itu adalah menjaga makannya gitu teman-teman. Gimana caranya supaya asupan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Kemudian minumnya harus minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian yang ketiganya, hindari stres. Dengan cara seperti apa? Melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sensasi yang keberapa barusan ya? Sensasi yang menakutkan yang lainnya itu tentang seperti apa ya? Kita itu kalau misalkan hidup itu seperti di dunia mimpi teman-teman. Itu yang menakutkan buat saya dulu ketika ya terkena gangguan aslam. Hal yang paling lebih menakutkan itu kita itu seperti hidup itu tidak nyata ya. Jadi kalau misalkan melihat lingkungan itu kayak macam di dunia mimpi, mempunyai perasaan hidup kita itu seperti tidak nyata gitu teman-teman. Dan itu merupakan hal yang sangat menakutkan juga buat saya gitu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mengalami hal seperti itu, kalian gak usah khawatir gitu teman-teman, itu nanti juga akan membaik teman-teman. Contoh saya sekarang sudah sehat total, bisa tersenyum seperti itu teman-teman ya. Nah itu, kalian juga nanti bisa mengalami
kesembuhan, bisa mengalami perbaikan teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian masih penasaran juga kenapa sih Pak saya itu mengalami kayak macam hidup itu di dunia mimpi, kayak macam hidup itu tidak nyata, itu karena memang yang pertama kembali lagi ya, penyebabnya ada dua teman-teman ya. Yang pertama dari medisnya, yang kedua dari psikisnya gitu teman-teman ya. Kalau seandainya dari medis ya kalian itu belum terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya teman-teman ya. Yang namanya tidak terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya, semua anggota tubuh kalian itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, termasuk otak, termasuk mata gitu teman-teman, termasuk tenaga gitu teman-teman. Dari mata agak buram, ditambah lagi otaknya kita itu ya tidak berpikir wajar ya, akhirnya gembleng ya. Lihat pemandangan itu seperti di dunia mimpi, mempunyai rasa seperti hidup ini tidak nyata ya, karena tidak bekerja dengan maksimal gitu teman-teman ya. Rasa tidak nyaman, tambah penglihatan itu agak buram, agak-agak mengambang gitu teman-teman ya. Kemudian pikirannya itu langsung menitik ke ke stres gitu teman-teman ya, seperti tidak nyata. Nah itu teman-teman, itu yang pertama, penyebab yang pertama, karena memang kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya? Sering makan saja, sering makan nih yang banyak gizinya, kemudian minumnya harus banyak biar kebutuhannya itu terpenuhi, dan kemudian organ tubuh kalian itu dari mulai mata, otak, kemudian rasa juga semuanya itu ya kembali normal gitu teman-teman, bisa bekerja dengan maksimal, bisa bekerja dengan normalnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian penyebab yang kedua, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis kenapa mengalami seperti mengambang, seperti di dunia mimpi, seperti hidup tidak nyata, itu karena memang ada stres di situ teman-teman ya. Ketika kalian stres, mungkin saja berpikirnya itu tentang penyakit, penderitaan, sensasi, dan akhirnya kepala itu terasa penuh ya. Kepala itu terasa penuh, dan kemudian ditambah lagi kalian itu menjadi kurang fokus karena memang kepalanya penuh dengan ingatan-ingatan penyakit, ingatan-ingatan sensasi, ingatan-ingatan penderitaan, ada ketakutan di situ teman-teman ya. Sudah pasti ya, kalian itu dari mulai mata tidak bekerja dengan maksimal, pemikirannya juga tidak maksimal, akhirnya kalian itu hidupnya mengambang. Mengambang seperti itu, dan kemudian merasakan hidup itu seperti tidak nyata. Itu dulu sepengalaman saya, semoga saja menjadi panduan buat kalian. Oh ternyata sensasi seperti itu karena memang seperti itu. Tangani saja teman-teman ya, tangani seperti apa kalau seandainya dari stres. Ya hindari saja stresnya, belajar cuek saja teman-teman ya. Sering berjemur di pagi hari biar vitamin D-nya itu tumbuh gitu teman-teman ya, karena untuk meningkatkan imun itu ya dari vitamin D juga gitu teman-teman ya. Kemudian belajar masa bodoh lah, belajar masa bodoh tentang penyakit. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya, dan kemudian ketika mengetahui yang tidak berbahaya itu ngapain dipikirin. Nah itu teman-teman yang harus kalian pikirkan, itu bagaimana setiap harinya kesehatan kita itu selalu tumbuh menjadi pesat gitu teman-teman, akhirnya sembuh total. Itu yang harus kalian pikirkan. Jangan selalu berpikir tentang ini penyakit takutnya nggak sembuh-sembuh ya, ini penyakitnya takutnya menjadi kronis gitu teman-teman, ini takutnya penyakitnya itu nanti mengembang ke penyakit yang lain, akhirnya tambah menderita. Jangan seperti itu teman-teman, justru itu akan menambah kalian itu terjerumus ke alam penderitaan lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, hidup seperti di dunia mimpi, kemudian hidup seperti tidak nyata, penuhi saja gizinya, penuhi saja kebutuhan untuk tubuhnya, kemudian hindari stres juga, belajar masa bodoh. Yang penting kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan. Gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang. Nah itu teman-teman, itu yang harus dilakukan. Nah itu teman-teman ya. Kemudian sensasi yang paling menakutkan yang lainnya itu buat saya waktu terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis apa ya? Lupa lagi saya karena udah lama ya. Oh ya, takut gila teman-teman ya. Itu jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya mengalami waktu itu kepala itu kurang fokus ya, pemikiran itu kurang fokus, ada tambah sakit-sakit tidak jelas juga gitu teman-teman. Kadang sakitnya itu terasa sakit banget, kadang ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata teman-teman di pemikiran itu, dan akhirnya itu membuat saya itu takut ya, takut menjadi gila teman-teman. Ditambah lagi ya kurang fokus, mudah lupa. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika mengalami hal seperti itu, waktu itu dulu juga saya itu sering mengalami ketakutan teman-teman, takut menjadi gila gitu teman-teman. Nah tetapi ketika mengenali penyebabnya, oh ternyata itu bukan mendekati gila, itu
tidak ada kaitannya sama sekali teman-teman. Kita itu penuh pemikirannya gitu teman-teman, penuh otaknya kita itu dengan pemikiran-pemikiran penyakit, pemikiran-pemikiran sensasi gitu teman-teman ya. Ya wajar menurut saya kalau seandainya kitanya kurang fokus, kitanya mudah lupa juga gitu teman-teman ya, karena kita itu selalu mengingat ke satu titik ya, yaitu tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan. Jadi untuk hal-hal yang lain itu tidak kita perhatikan, akhirnya untuk yang lain-lain itu kita itu mudah lupa. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami mudah lupa, itu alasannya gitu teman-teman, karena kalian itu selalu menitik sama satu titik pemikirannya, itu tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan. Nah itu teman-teman, nah makanya wajar kalau seandainya kalian itu mudah lupa, tidak fokus juga. Nah bukan mendekati gila gitu teman-teman, bukan sama sekali, tidak ada hubungannya gitu teman-teman. Dan ketika kalian ingin menanganinya, ya sudah, belajar masa bodoh saja tentang penyakit, tentang sensasi, biar kalian itu tidak memikirkan tentang penyakit terus gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan, biar pemikiran-pemikiran tentang penyakit itu teralihkan dengan sendirinya. Kemudian nanti timbul rasa bahagia, rasa senang, kemudian tanpa disadari nanti pemikiran tentang penyakit, tentang sensasi itu hilang dengan sendirinya, dan kalian itu menjadi nyaman lagi, otak menjadi fresh lagi. Lihatlah pemandangan lah, jalan-jalan lah gitu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik, biar psikisnya itu kalian tertangani. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang sensasi-sensasi yang paling menakutkan buat saya waktu itu ya, waktu terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Kenapa saya share hal seperti itu teman-teman, semoga saja itu menjadi panduan buat kalian. Ternyata ketika kalian mengalami itu juga, itu kalian tidak berbahaya teman-teman, dan bisa menanganinya dengan mudah, dan kalian itu tidak menjadi takut gitu teman-teman. Ternyata Pak Abdul Rahman juga mengalaminya, dan kemudian sampai detik ini masih hidup masih menghirup udara segar, masih menghirup wangi-wangi dari makanan-makanan. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Jadi itu merupakan hal yang sangat biasa, karena itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis, dan lebih dominan itu dari psikisnya gitu teman-teman. Hal yang paling pertama yang saya takutkan waktu itu, saya ulangi lagi gitu teman-teman ya, mempunyai rasa seperti mau mati gitu teman-teman, itu yang paling menakutkan. Dan sampai detik ini saya masih hidup. Kemudian rasa seperti mau mati itu cuman perasaan saja, itu dari pemikiran negatif kita teman-teman, permainan pikiran saja. Nah itu teman-teman. Yang keduanya tadi apa ya, lupa lagi ya, dada mengalami sakit ya. Dada mengalami sakit itu bukan penyakit jantung teman-teman, itu dari penegangan otot, bisa ditangani dengan mudah. Usahakan rileks, santai, sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman. Jangan berpikir tentang menakutkan, jangan berpikir tentang hal-hal yang menegangkan, biar tidak ada penegangan otot gitu teman-teman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya itu kelayangan. Nah kelayangan, bagi teman-teman yang ingin menangani kelayangan itu tidak berbahaya juga. Kelayangan itu penyebabnya ada dua, yaitu dari pencernaan, karena memang kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi, penuhi saja gitu teman-teman. Kemudian pengurasan energi juga yang bisa menguras kebutuhan untuk tubuh kalian itu dari stres. Hindari stresnya dengan cara seperti apa? Sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, biar stresnya juga terkelola. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keempatnya, hidup seperti mengambang, hidup seperti dalam dunia mimpi, hidup seperti tidak nyata. Itu memang penyebabnya ada dua juga gitu teman-teman. Jadi kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi, bekerjanya itu organ tubuh kalian itu tidak maksimal, dari mulai otak, pemikiran, kemudian mata, kemudian rasa juga, itu menjadi serba salah gitu teman-teman ya, karena tidak bekerja dengan maksimal. Makanya penuhi saja makannya, penuhi saja gizinya, penuhi saja minumnya juga gitu teman-teman ya. Kemudian penyebab hidup seperti itu karena memang ada dari stres juga, otak kita itu terasa penuh gitu teman-teman ya. Makanya hindari saja stresnya gitu teman-teman, dengan cara seperti apa? Menghindari pemikiran-pemikiran negatif. Jadi kalian itu harus sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, biar stresnya terkelola. Nah itu teman-teman. Kemudian takut gila juga, itu hal yang paling ditakutkan buat saya. Nah untuk gila itu tidak ada hubungannya gitu teman-teman. Yang harus kalian lakukan itu adalah menghindari pemikiran-pemikiran negatif, karena ketika mempunyai rasa takut gila itu karena diawali dengan rasa tidak nyaman di bagian kepala gitu teman-teman ya. Apalagi ada
kita itu sulit untuk fokus, kemudian mudah lupa juga di situ. Kalau untuk mudah lupa dan sulit fokus itu wajar karena pemikiran kita itu setiap harinya itu selalu menitik pada penyakit, sensasi dan lain-lain gitu teman-teman. Makanya mulai dari sekarang jangan pernah berpikir tentang penyakit. Ayo lakukan hobi-hobi yang menyenangkan biar stresnya itu terkelola. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya semua kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.